Hai semuanya, kali ini saya pengen ngobrol santai tentang sesuatu yang mungkin sering banget kita alami tanpa kita sadari, yaitu fenomena yang disebut doom scrolling. Mungkin kalian pernah dengar istilah ini, tapi kalau belum, doom scrolling itu adalah kebiasaan kita terus-menerus menggulir layar ponsel atau media sosial, membaca berita-berita negatif, kabar buruk, atau hal-hal yang bikin pikiran kita jadi penuh kekhawatiran. Nah, hari ini saya mau ajak kalian buat mikir bareng, kenapa sih kita bisa kecanduan doom scrolling dan apa efeknya buat kesehatan mental kita. Yuk, kita bahas dengan santai tapi dalam, supaya kita bisa lebih paham dan mungkin bisa mulai atur cara kita memakai gadget dengan lebih bijak. Jadi, pertama-tama, kenapa sih kita suka banget scroll terus-terusan? Apalagi kalau isinya berita buruk atau hal-hal yang bikin stres. Kalau kita pikir-pikir, ini sebenarnya ada kaitannya sama otak kita yang punya naluri ingin tahu dan ingin siap siaga terhadap bahaya. Otak kita itu seperti alarm yang selalu nyala buat ngasih tahu kalau ada sesuatu yang perlu diperhatikan, terutama hal-hal negatif yang bisa mengancam keselamatan kita. Nah, di zaman sekarang, informasi negatif itu datangnya sangat cepat dan terus-menerus lewat media sosial, berita online, dan aplikasi chatting. Jadi, tanpa kita sadari, kita jadi kayak ketagihan buat terus ngecek dan baca berita-berita itu, walaupun sebenarnya itu bikin kita makin stres dan cemas. Ini yang namanya doom scrolling. Tapi, kalau kita lihat dari sisi psikologi, doom scrolling itu juga bisa jadi bentuk coping mechanism yang salah. Maksudnya, ketika kita merasa cemas atau takut, kita justru mencari informasi lebih banyak supaya merasa lebih siap atau lebih tahu apa yang terjadi. Sayangnya, bukannya bikin tenang, malah bikin perasaan kita tambah kacau. Ini seperti lingkaran setan. Kita cemas, lalu scroll berita negatif, makin cemas, lalu scroll lagi, dan seterusnya. Nah, ini yang bikin doom scrolling jadi kebiasaan yang susah dihentikan. Selain itu, doom scrolling juga bisa bikin kita merasa overwhelmed atau kewalahan. Bayangin aja, setiap hari kita disuguhi berita tentang bencana, konflik, pandemi, krisis ekonomi, dan berbagai masalah lain yang seolah-olah nggak ada habisnya. Kalau kita terus-terusan menyerap informasi negatif itu tanpa jeda, otak kita jadi capek dan stres. Ini bisa berdampak buruk buat kesehatan mental kita, seperti munculnya perasaan depresi, kecemasan berlebihan, bahkan gangguan tidur. Jadi, doom scrolling bukan cuma bikin kita capek secara fisik karena sering pegang gadget, tapi juga capek secara mental. Nah, sekarang coba kita pikir, apakah doom scrolling itu cuma soal kebiasaan buruk atau ada alasan lain yang bikin kita sulit berhenti? Ternyata, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah desain media sosial itu sendiri. Platform-platform seperti Instagram, Twitter, atau TikTok dirancang supaya kita betah lama-lama scroll, karena mereka ingin kita terus aktif supaya bisa lihat iklan dan menghasilkan uang. Algoritma mereka sering menampilkan konten yang bikin penasaran atau emosional, dan berita negatif biasanya punya daya tarik yang kuat buat bikin kita klik dan baca lebih lanjut. Jadi, kita sebenarnya dipancing untuk terus doom scrolling tanpa sadar. Kalau kita lihat dari sudut pandang logika, sebenarnya kita harus sadar bahwa tidak semua informasi yang kita baca itu benar atau penting buat kita. Kadang-kadang, berita yang bikin kita takut itu juga berlebihan atau bahkan hoax. Jadi, penting banget buat kita punya filter dan kontrol diri supaya nggak terbawa arus doom scrolling yang nggak sehat ini. Kita harus bisa memilih informasi mana yang memang perlu kita tahu dan mana yang cuman bikin kita tambah stres tanpa manfaat. Lalu, bagaimana sih cara kita supaya bisa mengurangi efek negatif dari doom scrolling ini? Pertama, kita bisa mulai dengan membatasi waktu kita menggunakan gadget, terutama untuk membuka media sosial atau berita. Misalnya, buat jadwal khusus kapan kita boleh cek berita, dan jangan sampai kebablasan sampai berjam-jam. Kedua,
Kita bisa coba untuk lebih selektif dalam memilih sumber informasi yang kita baca. Pilihlah sumber yang kredibel dan berimbang, supaya kita nggak cuma disuguhi berita negatif yang bikin panik. Ketiga, jangan lupa untuk melakukan aktivitas yang bisa bikin pikiran kita rileks dan bahagia, seperti olahraga, meditasi, atau ngobrol dengan teman dan keluarga. Ini penting supaya kita nggak terjebak terus-terusan dalam lingkaran berita negatif. Selain itu, kita juga perlu ingat bahwa menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kalau kita merasa sudah terlalu stres atau cemas karena kebiasaan doom scrolling, jangan ragu untuk cari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Mereka bisa membantu kita memahami dan mengelola perasaan kita dengan lebih baik. Ingat, kita nggak harus hadapi semuanya sendiri. Kalau kita renungkan lebih dalam, doom scrolling ini sebenarnya juga mengajarkan kita tentang bagaimana kita mengelola perhatian dan energi kita di era digital. Di satu sisi, teknologi memberikan kita akses informasi yang luar biasa, tapi di sisi lain, kita harus belajar bijak supaya teknologi itu nggak malah merusak kesehatan mental kita. Ini soal keseimbangan antara tahu dan tidak terlalu terbawa arus informasi negatif yang terus-menerus. Nah, mungkin sekarang kalian mulai mikir, apakah doom scrolling ini cuma masalah teknologi atau ada kaitannya dengan cara kita memandang dunia? Bisa jadi, doom scrolling juga muncul karena kita merasa dunia ini penuh ketidakpastian dan bahaya. Jadi, kita terus mencari informasi supaya merasa siap, walaupun sebenarnya itu malah bikin kita makin takut. Ini sebenarnya soal bagaimana kita mengelola rasa takut dan ketidakpastian dalam hidup. Kalau kita bisa belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, mungkin kita bisa lebih tenang dan nggak terlalu terjebak doom scrolling. Jadi, teman-teman, doom scrolling itu bukan cuma soal kebiasaan scroll layar ponsel tanpa henti. Di balik itu ada mekanisme psikologis yang bikin kita sulit berhenti dan efeknya bisa sangat berpengaruh pada kesehatan mental kita. Tapi, dengan kesadaran dan langkah-langkah sederhana, kita bisa mulai mengurangi dampak negatifnya dan menjaga kesehatan mental kita lebih baik. Ingat, kita yang pegang kendali atas perhatian dan energi kita, bukan teknologi atau berita-berita negatif.